Hello netizen, welcome back to Commune 9. Seperti biasa, ada aku Hidayat Elintawi yang menjadi host untuk mengulik banyak narasumber yang selalu kita coba dalami di setiap episodenya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh salah seorang founder dan juga frontman ya dari sebuah komunitas reptil di Yogyakarta yang bernama Komunitas Reptil Yogyakarta. Mungkin langsung aja kita perkenalkan dulu ada siapa di sebelah kita dengan temannya yang ganteng ini. Silakan Kak, kenalan dulu. Hai netizen, perkenalkan saya Lina, lebih dikenal dengan Lina Lindut untuk di Jogja. Oke. Saya salah satu penggagas dari Komunitas Reptil Yogyakarta. Oke Kak Lina, sebelum kita jauh ngobrol ke depan tentang reptil dan geliat dari Komunitas Reptil Yogyakarta, dari sekian banyak binatang yang ada yang imut-imut, ada yang lucu-lucu, kenapa reptil Kak Lina? Karena apa ya? Unik aja gitu. Unik. Unik karena tidak semua orang berani gitu kan. Ada tantangan tersendiri lah. Oke. Reptil ini ada apa aja sih? Kita kan taunya hewan melata gitu. Iya. Reptil dan hewan melata ini koridornya apa-apa aja sih yang mungkin orang-orang awam selama ini mungkin agak ambigu tentang hewan melata gitu. Kalau untuk reptil sendiri itu ada jenis iguana. Iguana. Ya. Kalau saya sih lebih fokusnya ke ular ya Mas ya. Ular. Lebih banyaknya main ke ular karena untuk yang iguana sendiri kan itu ada komunitas tersendiri. Oh, ada komunitas Iya. sendiri juga. Berarti Kak Lina lebih fokusnya ke Ke ular. ular ya. Nah, ular sendiri kan ada yang jenis berbisa, ada yang Iya. tidak. Nah, Kak Lina apakah masuk ke semua lini itu atau kalau di sini kan Kak Lina displaynya ada rata-rata sanca atau piton Iya, ya. betul. Kebetulan untuk KRY sendiri itu kita lebih banyak ke ular-ular yang tidak berbisa. Karena apa? Karena kita sering berinteraksi dengan anak-anak, sering diundang ke TK, ke sekolahan-sekolahan Oke. gitu untuk edukasi dan pengenalan reptil. Jadi untuk Venom kita nggak semua bermain Nggak Venom. semua bermain Iya. Venom ya. Kurang lebih kalau edukasi itu biasanya kayak apa sih Kak? Programnya seperti apa? Terus audiensnya siapa gitu? Kalau untuk edukasi itu biasanya, oh ini kalau bertemu ular kayak gini, ini jenis berbisa. Oh ini enggak. Oke. Terus seringkali juga kita ngasih acara ke mereka untuk ini biasanya kan ada ular masuk rumah gitu kan. Iya, iya. Ini kalau ular kayak gini ngatasinya kayak gini. Oke, sampai Jadi penanganan cara gitu ya. penanganan gitu. Terus kalau kegigit ular gimana? Oh penanganannya kayak gini. Tangannya yang kegigit Kak. Oh iya, nanti tangannya kita bikin kayak orang patah tulang gitu. Supaya bisanya tidak menjalar ke tubuh kita. Kenapa setelah bermain ular, dalam tanda kutip bermain ular dari tahun 89 baru bikin komunitasnya di tahun 2021 Kak? Karena itu di Jogja kan banyak Mas. Oke. Nah, tapi karena posisi saya di Sleman dan banyak teman-teman yang di lokasi Sleman, jadi kita bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Iya. Berarti emang base camp-nya di sini di Iya, daerah basicnya di Sleman ya? sini, Sleman. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, untuk komunitas itu sendiri sekarang udah berapa anggotanya? Kalau KRI sendiri sekitar 85 orang Orang yang ya? aktif. Yang Itu aktif. hanya untuk di Sleman saja atau udah Seluruh. Tapi kalau untuk yang kan ada grup Facebook, ada juga yang dari Iya. Facebook yang luar kota itu ya sekitar 4.000 sekian lah kalau yang Facebook grupnya. Untuk Oh, grup anggota Facebooknya KRI, ya. itu Ada IG Jogja juga. atau Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tapi boleh tahu nggak Kak, yang orang-orang yang tergabung di komunitas ini biasanya mereka daftar dulu kah? Atau ada juga nggak yang mereka itu sebenarnya basicnya bukan pecinta reptil, tapi tiba-tiba karena tertarik gabung, ada juga nggak? Ada juga. Oke. Ada juga yang mereka tertarik ke reptil itu karena apa? Karena nilai ekonomis. Oke. Jadi mereka berusaha, oh iya, walaupun nggak berani pegang ular, tapi nilai ekonominya kan tinggi. Oke. Jadi nanti kalau ularnya netes, aku ikut jualin ya, aku ikut posting ya, gitu. Biasanya ada yang kayak gitu gitu. juga. Ya. Kalau komunitas reptil Yogyakarta sendiri itu punya kegiatan rutin nggak sih Kak? Selain Ada. ngumpul, apa biasanya? Kita biasanya ada rapat rutin, terus kita sering ya ngadain acara-acara healing kemana gitu, kumpul bareng-bareng. Dan itu Terus bawa reptil masing-masing? Bawa. Tapi Kakak juga melakukan breeding. Breeding ini sebenarnya tujuannya apakah sekadar untuk merawat populasinya, merawat ekosistemnya kah? Kalau saya sih bukan bagian breeder, jadi nggak bisa ngasih poin yang mendalam tentang itu ya. Cuman garis besarnya aja, terus sebagian untuk nilai ekonomis, sebagian nanti ada yang
kita cari buat untuk ikut kontes atau kita jadikan ini nyari motif-motif yang terbaru Motif gitu. kayak gini. Ini kan masih ukuran kecil Kak. Paling gede yang komunitas reptil Jogja punya itu ukuran berapa? Ada yang 6 meter. 6 meter? 6 itu meter. diameter badannya ada sepaha kali ya? Diameternya itu sekitar sepaha ada. Itu makannya apa biasanya Kak? Ayam, Ayam? kadang kasih anak kambing itu. Tapi boleh tahu nggak Kak, untuk merawat sebanyak ini dalam 1 bulan tuh habis berapa sih? Boleh tahu nggak? Aduh, nilainya beda-beda ya. Beda-beda ya? Soalnya kadang ada yang maunya cuma pakai makan tikus. Oke. Tikus per ekornya kalau untuk yang rat yang gede itu udah 13.000. Itu ada yang jual tikus berarti Kak? Ada, Oh, ada ada. sendiri. Ada Teman kita sendiri. juga ada, anggota KRI Oke. ada juga. Yang ternak Oke. tikus ada juga. Untuk pengen gabung nih sama Oke. komunitas reptil Yogyakarta itu caranya gimana? Ada Oh, syarat gampang khusus banget. Nggak ada syarat-syarat tertentu, nggak ada. Pokoknya gabung, kita bisa langsung hubungin lewat IG kita ada, Komunitas Reptil Yogyakarta. @komunitas Reptil Yogyakarta. Yogyakarta. Ada juga dari Facebook, Komunitas Reptil Yogyakarta. Silakan siapa aja boleh gabung. Oke. Boleh belajar bareng, kita main ular bareng, kita menyayangi ular bareng-bareng. Oke. Ngumpul rutinnya setiap hari apa Kak? Kebanyakan malam minggu sih. Malam minggu langsung di base camp sini Iya. di daerah Sleman Nanti teman-teman. juga kadang-kadang pindah kemana gitu. Oke. Oh, pengen main kemana gitu, bareng-bareng, ngumpul, nongkrong gitu biasanya. Gitu. Satu lagi aku penasaran nih. Banyak orang yang fobia dengan ular atau Iya. emang agak geli ya, bukan benci atau geli. Dari komunitas sendiri ada treatment khusus nggak sih untuk mungkin dalam bahasa orang kesehatan mungkin ada hipnoterapi terhadap ular, terhadap orang yang takut ular. Kalau kakak sendiri ada edukasi nggak buat orang-orang yang selama ini takut megang ular jadi agak berani, ada nggak? Nah, fobia susah ya. Hmm. Tapi kalau yang misalnya takut, geli misalnya, bayangin dulu. Nanti kita biasanya kita suruh pegang. Ini kayak masnya. Ini masnya takut kan? Iya. Coba ekornya aja. Pegang sentuh dikit aja. Dikit aja. Enggak dikit aja. Enggak apa-apa toh? Oh, Ya itu. Oke, karena aku masih biasa, masih belum biasa ya. Ya kurang lebih gitu lah. Aku juga merasa netizen di rumah mungkin ada yang ketawa, tapi ada juga yang kayak di posisi aku juga yang dari tadi menjaga jarak dengan si anthrax ini gitu. Nah Kak, ini terakhir nih sebelum kita tutup, apa sih yang kakak pengen sampein buat teman-teman netizen nih tentang mungkin selama ini punya paradigma tersendiri tentang reptil khususnya ular ya? Apa yang pengen kakak sampaikan? Sayangilah ular gitu aja. Sayangilah ular, sesimpel itu ya. Sayangi ular. Dan mencintai ular itu tidak Iya. seribet itu. Berani kan? Akhirnya berani kan? Karena memang nggak Kulitnya bergerak kayak ya. kita juga ya sebenarnya, Iya. nggak Jadi selembab bayangan yang orang aku kan biasanya kan pikirkan. pikirannya lembab, basah gitu Iya. kan. Padahal enggak. Mm-mm. Biasa aja dia. Maaf ya Kak ya. Nggak apa. Oke, itulah teman-teman obrolan kita bersama Kak Lina dari komunitas Reptil Yogyakarta. Thank you Kak Lina udah Oke, memberikan sama-sama. waktunya, meluangkan waktunya bersama teman-teman di sini. Tadi ada Bono juga si Berang-Berang, ada Mas Hendra, adanya Kak Lina juga yang udah bantu di sini menyiapkan teman-teman satwa-satwa reptil kita. Dan semoga obrolan kita bisa memberikan nilai edukasi juga terhadap teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih keseruan obrolan ini dan obrolan dengan narasumber lain, silakan kepoin aja di Instagram Hello9 di @hello9.id dan juga di YouTube kita di Hello9. Thank you so much. Aku Hidayat Elintawi, Kak Lina di sini. Sampai jumpa. See ya. Iya.